Seperti apa sih rest area di Malaysia pada umumnya? Ikuti terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Orang Indonesia dibuat terkejut ketika jalan tol di Malaysia boleh dilalui motor. Dan yang bikin heran lagi, ternyata kalau motor di Malaysia lewat jalan tol tak perlu bayar. Wow, ini sungguh sangat luar biasa ya. Dan tentunya kita juga akan melihat seperti apa suasana dan rest area yang ada di Malaysia. Apakah sama seperti di Indonesia? Mari kita simak bersama-sama. Oh iya, buat sahabat-sahabatku semua, video ini bukan istilahnya perbandingan ataupun istilahnya membanding-bandingkan, bukan ya, tapi kita saling berbagi informasi. Kalau hal positif di Malaysia perlu kita contoh, ya tak perlu gengsi, kira-kira seperti itu ya sahabatku semua. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Culture shock orang Indonesia ketika melihat suasana jalan tol di Malaysia, motor boleh lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Omedi di mana berada. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan tentunya sukses selalu. Amin. Sahabat-sahabat semua, alhamdulillah pada kesempatan siang ini ya, tanggal 22 April 2024, saya masih di Malaysia ya. Tepatnya sahabat-sahabat semua, saya berada di rest area Gunung Semanggol. Dan pada kesempatan ini sekilas saya ingin mengeksplor ya, memberikan informasi kepada sahabat-sahabat semua bagaimana rest area di Malaysia secara umum. Dan di Gunung Semanggol ini salah satu contohnya saja, tetapi seperti apa sih rest area di Malaysia pada umumnya? Ikuti terus videonya. Seperti apa kira-kira? Oke, sahabat Omedi dimanapun berada ya, kita lihat di sana ya, jalan tolnya seperti itu ya. Kemudian di sini terlihat saya berhenti sejenak di stasiun JPJ ya, Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Dan di sini kebetulan saya di Gunung Semanggol arah selatan ya. Ini posisinya, ini saya mulai sebetulnya posisi tengah-tengah sahabat semua ya. Posisi tengah-tengah karena di posisi masuknya dari sana. Ini posisi Gunung Semanggol. Kemudian kita lihat di sisi ini ya, begitu mereka berhenti, baik bus maupun mobil maupun motor di sini ya berhenti. Nanti makan tempat kulinernya di sebelah sini ya, di ujung sini nanti masuk ya. Kemudian yang menarik di sini sahabat-sahabat semua ya, di jalan tol Malaysia atau di highway Malaysia ini selain mobil juga motor. Nah ini yang pas lewat ini ya motor, sehingga ada parkiran-parkiran motor di sini. Sehingga ini sekaligus menginformasikan dan memperkuat pernyataan saya kemarin ya, bahwa di jalan tol Malaysia itu semua kendaraan boleh masuk, termasuk motor ya. Makanya di sini ada tempat untuk menurunkan penumpang sahaja. Kemudian ini ada, selain ini parkir mobil ya, tempatnya sudah tersedia. Ini juga disediakan ini sahabat-sahabat semua, parkir motor ya, parkir motor. Di sini ya, parkir motor. Jadi di sini mobil-mobil pribadi, kemudian di sebelah sana mobil besar ya, ada truk, ada bus gitu ya. Oke sahabat-sahabat semua, kita sekarang masuk ya. Saat tadi sudah di sini ya. Di sini ada fasilitas rest areanya. Ini ada gerai ya, gerai, kemudian tempat kulinernya di sana. Kemudian kita masuk ke arah sana ya. Masuk, jadi yang sebelah sini tempat kuliner, kemudian masuk ke sana untuk menuju ke area ini ya. Ini ada ATM, ada gerai tol, telepon, kemudian ada food court, ada tandas, dan terakhir di sana surau Atau musola. Nah sahabat-sahabat semua, mungkin sedikit agak berbeda sebutan atau kata atau bahasa ya. Istilah tandas di sini sebenarnya kalau di Indonesia ya toilet ya.
kamar kecil gitu ya. Tapi dibedakan ada tandas wanita, kemudian ada tandas lelaki. Jadi ada toilet perempuan dan ada toilet lelaki, dipisahkan sahabat-sahabat semua ya. Pisahkan, kemudian ini tandas lelaki ya. Kemudian menuju ke arah yang terakhir itu di sana kayak tandas area ini adalah surau. Surau itu kalau di Indonesia Musola. kayak musola gitu ya, musola atau langgar gitu ya. Kalau di sini surau. Nah di surau ini pun sahabat-sahabat semua ya terbagi menjadi dua, surau wanita dan surau lelaki. Wow. Jadi ada pemisahan ya, ada surau perempuan, ada surau lelaki. Ini istilahnya bilik sembahyang lelaki. Kemudian nanti yang terakhir sahabat-sahabat semua, setelah selesai semua nanti pada akhirnya akan menuju ke sini ya. Jadi terakhir itu Petronas, ini SPBU kalau di Indonesia ya, SPBU. Atau Pertamina. Dan di Malaysia ini sahabat-sahabat semua, SPBU itu enggak hanya didominasi kayak di Indonesia Pertamina gitu ya. Di sini ada Petronas, ada Petron, bahkan ada SPBU yang lainnya ya. Jadi SPBU itu enggak hanya satu jenis ya. Di sini Betul Mas. swasta itu banyak sekali ya, SPBU yang masuk di Malaysia. Nah seperti terlihat di sana ya, ada Petronas, ada Petron ya. Kemudian ada, wah ini harus melangkahi nyebrang gitu. Nah ini ya sahabat-sahabat semua. Dan sahabat-sahabat semua di sini tidak seperti di Indonesia ya. Untuk beli BBM, bensin atau sejenisnya di sini mengisi sendiri. Seperti halnya kalau di yang saya pernah saksikan itu di Amerika ya, itu beli bensin ya beli ke counter sana, setelah itu nanti Isi sendiri. setelah bayar nanti baru mengisi sendiri. Betul Mas. Secara mandiri. Karena informasinya ya sejak 1998 memang di Malaysia ada aturan, memang tidak ada kesulitan ya tenaga kerja untuk ngisi BBM gitu ya, untuk membantu maksudnya karyawan BBM, sehingga kemudian kebijakannya dibikinlah pengisian BBM secara mandiri. Ini ada sepeda motor ya, ini sebagai bukti bahwa jalan tol di Malaysia ya itu diperuntukkan bagi siapapun ya. Bagi siapapun sekali lagi, dan khusus untuk sepeda motor sahabat-sahabat semua itu di sini gratis, tidak membayar jalan tol. Kalaupun mobil ini ya membayar jalan tol itu juga informasi yang saya dapat tidak terlalu mahal, apalagi yang sifatnya bus gitu ya. Sifatnya bus karena saya tahu persis, karena saya perjalanan ke 3 negara ini menggunakan armada bus, sehingga sopir pun bercerita banyak di dalam bus bahwa membayar tol untuk mobil-mobil bus itu murah, karena dianggap mobil angkutan besar ya, mobil bus itu untuk angkutan umum maksudnya, itu yang naik itu dianggapnya orang-orang yang tidak punya motor, tidak punya mobil, sehingga busnya ini untuk kepentingan umum itu bayar tolnya itu murah sekali. Luar biasa. Oke sahabat-sahabat semua, sepintas seperti itu ya. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke sahabat-sahabat yang lainnya. Sosial media Al-Jamhuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita melihat rest area yang ada di Malaysia, dan orang Indonesia pertama kalinya datang ke Malaysia dibuat terkejut dengan suasana yang ada di Malaysia ketika melihat Petronas. Di situ kalau ada orang mau beli minyak harus isi secara mandiri, tidak ada pekerjanya. Beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan ada pekerjanya, jadi ada yang menuangkan. Tapi kalau di Malaysia isi sendiri. Kemudian untuk pengendara motor itu juga bisa
lewat jalan tol tak perlu bayar. Wow, ini sungguh sangat luar biasa ya pemerintah Malaysia dalam hal kemudahan untuk rakyatnya. Dan jalan tol yang ada di Malaysia ini semua kendaraan boleh melaluinya ya. Jadi tidak hanya kendaraan-kendaraan yang khusus saja, untuk motor pun juga boleh. Bahkan motor tak perlu bayar ketika lewat jalan tol. Luar biasa, ini sungguh sangat buat saya kagum dan takjub. Jadi pemerintah Malaysia ini begitu sangat peduli ya terhadap hal-hal kecil. Ya meskipun kalau dibilang hal-hal kecil ya enggak juga sih ya kan. Sebab kemudahan untuk lalu di jalan tol bagi pengendara motor ini sungguh sangat luar biasa. Kalau di Indonesia kan pengendara motor nggak boleh lalu tol. Itu bedanya. Kalau di Malaysia boleh, sahabat-sahabatku semua. Oke, cukup sekian. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat para sahabatku semua. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan kontennya Bang Toha, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Dan tarif jalan tol yang ada di Malaysia ini tidak begitu mahal sahabatku semua. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.